Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini Senin 24 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Kembali Tuhan Yesus dijelekan, dituduh oleh ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu kerasukan Beelzebul, penghulu setan, biangnya setan. Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Dan hal itu kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yaitulah dia ciri khas ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, imam-imam kepala pada saat itu terhadap Tuhan Yesus. Memang kalau sudah dasarnya tidak suka atau benci, ya sudah. Orang kalau sudah benci tidak suka, sebaik apapun juga perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu dianggap salah. Tetapi kalau orang itu berada dalam kelompoknya, berada dalam kesenangannya yang sama, jelek apapun juga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya itu pasti dibela. Karena dia adalah kelompoknya. Apalagi kalau dia ini sering memberi bantuan, sering menyumbang, royal, maka sejelek apapun juga yang dia lakukan tetap bagus di hadapan orang-orang di sekitarnya itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan Yesus menjelaskan, dia tidak pernah dekat dengan setan. Dia tidak pernah dekat dengan Beelzebul. Bahkan Tuhan Yesus berseberangan dengan roh jahat. Tuhan Yesus berseberangan dengan setan, dengan Beelzebul. Tuhan Yesus tidak menghendaki, tidak mau dirinya dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh si setan, oleh si iblis. Lihat ketika Tuhan Yesus di padang gurun selama 40 hari, godaannya itu muncul. Dan dengan tegas Tuhan Yesus menolak godaan tersebut dan tidak mengindahkan tawaran atau bujukan dari si setan. Dia bisa lepas dengan kuasa Allah Bapa yang ada pada dirinya dari jerat tipu daya muslihat setan. Inilah dia yang pertama-tama bisa kita pahami. Mari dengan tegas kita berani menentang kekuasaan roh jahat yang kerap kali menggoda manusia. Roh jahat itu begitu lihai, begitu licik Bapak Ibu saudara-saudari. Dan begitu tahu kapan saatnya kita lemah dan langsung menyerang kita. Tetapi mari kita tidak usah takut. Kuncinya, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam godaan cobaan tersebut. Jangan sampai kita kalah oleh setan. Tapi gunakanlah kekuatan dari Tuhan Yesus. Mohon perlindungan dari Tuhan Yesus untuk melawan kekuasaan jahat iblis tersebut yang kerap kali merongrong mengganggu kita manusia. Kita juga diajarkan lewat bacaan Injil hari ini. Jangan mudah menuduh seseorang. Jangan, kasihan orang itu. Bagaimana kalau kita juga dituduh? Toh kita juga nggak mau. Kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat benar, kita sudah berbuat kasih. Kok dituduh yang jelek-jelek kepada kita? Kita juga kan nggak mau. Oke, dalam hidup ini kita tidak bisa meminta orang lain untuk tidak menuduh sesuatu yang jelek kepada kita. Tetapi mari dalam pandangan kita, dalam pikiran kita yang jernih, dalam kejernihan hati kita, kita jangan pernah menuduh orang lain. Gak usah. Yang penting, kalau seandainya kita bertemu dengan orang-orang yang bersalah, berbuat dosa, setidak-tidaknya kita bisa membantu mereka, membantu dia untuk bisa lepas dari dosa, dari kesalahannya. Itu kekuatan kita. Jangan menjelek-jelekan, jangan menyudutkan seandainya orang itu benar berbuat salah. Tapi setidak-tidaknya jangan cepat-cepat menuduh, jangan cepat-cepat memberi cap negatif jelek kepada orang itu.
Jangan. Sebelum kita memberi cap negatif, cap jelek kepada orang lain, lihat dulu ke dalam diri diri kita sendiri. Kita sudah benar, kita sudah baik atau belum? Atau jangan-jangan kita jauh lebih bejat daripada dia, jauh lebih berdosa daripada dia. Oke, mari kita senantiasa melakukan yang baik, yang benar dalam kehidupan ini, dan terus-menerus mau mempersembahkan hidup kita, melakukan perbuatan kasih, perbuatan benar kepada orang lain. Jangan cepat putus asa kalau ada pandangan-pandangan yang negatif, plus juga jangan mudah menuduh orang lain. Terus berjalan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.